YouTube channel. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Namun pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sebastian Gultom dengan NIM 1905151027. Saya dari program studi akuntansi keuangan publik Politeknik Negeri Medan kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan strategi pemasaran usaha alat tulis kantor dan sekolah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, mata kuliah entrepreneurship sebagai tes 3 saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran produk usaha alat tulis kantor dan sekolah. Strategi pemasaran. Yang A, definisi strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah serangkaian rancangan yang bertujuan untuk memasarkan suatu produk kepada masyarakat, sehingga dapat mencapai target pasar, salah satunya produk yang ditawarkan dapat terjual dan bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Namun, pada intinya strategi pemasaran menjawab tentang bagaimana caranya agar suatu produk laku di pasaran. Yang B, fungsi strategi pemasaran. Secara umum, fungsi strategi pemasaran dibagi menjadi 4 poin utama, yaitu yang pertama, meningkatkan inovasi pengembangan bisnis. Dengan adanya strategi pemasaran, kamu bisa mengetahui kebutuhan konsumen, mulai dari apa yang konsumen butuhkan dan inginkan saat ini hingga masa mendatang. Dengan mengetahui kebutuhan konsumen ini, maka secara tidak langsung bisa memunculkan inovasi-inovasi baru untuk pengembangan bisnismu. Produk yang terus berinovasi menjadi lebih baik biasanya akan jauh lebih diminati oleh masyarakat. Yang kedua, membuat koordinasi tim lebih efektif. Dengan adanya strategi pemasaran, maka koordinasi tim akan lebih efektif dan terarah. Hal ini karena strategi dapat membantu mengatur tugas setiap staf di setiap divisi dalam bisnis agar bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan. Dalam sebuah bisnis, tujuan adalah hal penting yang harus ada sehingga bisnis dapat lebih terarah dan bisa berkembang ke depannya. Atau bisa dikatakan bahwa bisnis tanpa tujuan tidak akan mampu berkembang. Yang keempat, mengawasi kegiatan pemasaran. Untuk menentukan strategi pemasaran ke depannya, kamu juga dituntut untuk melakukan pengawasan apakah strategi yang kamu gunakan tersebut sudah efektif atau tidak terhadap pemasaran. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang pembahasan mengenai strategi pemasaran yang pengusaha lakukan. Yang pertama, riset pasar, di mana kami sebelum mulai usaha ini, pengusaha melakukan riset untuk mengetahui barang yang diperlukan oleh konsumen. Dengan mengetahui penempatan pemasaran produk yang benar, pengusaha berharap alat tulis sekolah dan kantor yang dijajahkan dapat menghasilkan keuntungan. Yang kedua, memilih target pasar, di mana target pasar yang dipilih oleh pengusaha adalah anak-anak remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Yang selanjutnya, yang ketiga, media promosi atau promotion. Pengusaha melakukan promosi melalui sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Pengusaha menampilkan platform yang menarik agar konsumen tertarik dengan alat tulis yang pengusaha jajahkan. Pengusaha menawarkan produk dengan harga murah dan menarik serta banyak variasi sehingga konsumen lebih leluasa untuk memilih produk yang diinginkannya. Pengusaha juga berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin agar konsumen senang dan kembali untuk membeli produk pengusaha. Selanjutnya, yang keempat, harga atau price. Pengusaha menawarkan produk dengan harga yang relatif murah dan hemat di saku anak sekolah. Berikut daftar harga produk kami. Yang pertama, buku ring A5 dengan harga per satuan Rp15.000. Yang kedua, pulpen Kenko dengan harga atau persatuan Rp24.500. Yang ketiga,
pulpen karakter dengan harga atau persatuan Rp3.000. Yang keempat, tinta isi ulang dengan harga persatuan Rp900. Yang kelima, correction tape dengan harga persatuan Rp4.900. Yang keenam, pensil mekanik dengan harga persatuan Rp2.800. Yang ketujuh, pensil kayu dengan harga atau persatuan Rp9.500. Yang kedelapan, sticky note yang dengan ukuran besar dengan harga persatuan Rp4.500. Yang kesembilan, sticky note dengan ukuran kecil dengan harga atau persatuan Rp4.700. Yang kesepuluh, penghapus dengan harga atau persatuan Rp950. Yang kesebelas, penjepit kertas dengan harga per atau satuan Rp2.900. Yang ke-12, isi pensil mekanik dengan harga atau persatuan Rp1.600. Di sini kami memiliki total dari ke-12 barang kami, produk kami, yaitu dengan harga totalnya semua Rp188.250. Selanjutnya, yang kelima, tempat atau place, di mana kami menentukan untuk tempat pengusaha berjualan, yaitu secara online, karena di masa pandemi sekarang ini yang tidak memungkinkan pengusaha untuk bertemu secara langsung dengan konsumen. Untuk strategi yang pengusaha lakukan, yaitu di mana pengusaha membuat harga untuk pengiriman barangnya sangat terjangkau dan tepat waktu, serta barang yang dipesan kepada pengusaha tepat sesuai jumlah pemesanan pengusaha. Selanjutnya yang keenam, orang-orang atau people, di mana pengusaha memulai usaha pengusaha dengan beranggotakan 2 orang. Dengan saya bernama Sebastian Gultom dan rekan saya Iratika Tambunan. Pengusaha di sini hadir untuk membuat para konsumen memiliki kepuasan tersendiri apabila membeli barang dari pengusaha. Karena pengusaha ada untuk Anda. Pengusaha memiliki moto yaitu pedagang sejati tidak hanya mencari untung, tapi juga melayani pembeli dengan sepenuh hati. Yang terakhir atau yang ketujuh, membangun hubungan dan kepercayaan dengan konsumen. Di sini kami membangun usaha itu, membangun hubungannya dengan konsumen merupakan bagian terpenting dalam berbisnis. Untuk menjadi pembangun hubungan yang efektif, seseorang perlu memiliki strategi yang jitu. Kunci utama dari keberhasilan sebuah bisnis adalah kepercayaan yang timbul dari konsumen terhadap produk ataupun jasa yang dijual. Konsumen harus memiliki kepercayaan bahwa produk atau jasa yang dipilihnya mampu memberikan manfaat yang terbaik baginya. Untuk itu, pengusaha memberikan layanan terbaik dengan cara membalas pesan dan komentar konsumen dengan ramah, mengirimkan produk sesuai pesanan, memberikan thank you card atau kartu ucapan kepada konsumen, serta mengirimkan produk tepat waktu. Dengan pelayanan jasa yang baik dan produk yang dijual juga sesuai dengan yang diinginkannya konsumen, niscaya kepercayaan konsumen dapat dibangun. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Bila ada kata yang salah atau perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.